siapa? Tahu deh, itu Munir. Dulu sempat viral sih karena kasus pembunuhan. Hah? Kasus pembunuhan? Kok nggak Iya. tahu sih? Sini aku tunjukin videonya. Munir Said Tholib lahir pada 8 Desember 1965 di Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Munir Said Tholib adalah seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri lembaga swadaya masyarakat, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, serta imparsial. Munir memiliki istri bernama Suciwati yang lahir pada 28 Maret 1968. Suciwati juga merupakan seorang aktivis hak asasi manusia. Munir dan Suciwati menikah pada 1996 dan dikaruniai 2 anak. Anak pertama bernama Sultan Alif Alende, lahir pada 12 Oktober 1998, dan anak kedua bernama Diva Suki Larasati yang lahir pada 8 Juli 2002. Munir Said Tholib adalah anak dari Jamilah Said Tholib dan Said Salim Tholib. Ia memiliki 6 saudara kandung, yaitu Anissa Said Tholib, Jamal Said Tholib, Mufid Said Tholib, Salim Said Tholib, Riyad Said Tholib, serta Rashid Said Tholib. Munir dulunya berkuliah di Universitas Brawijaya, serta aktif berorganisasi dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Ia sangat bersemangat dalam dunia hukum dan hak asasi manusia. Ditambah lagi dengan pengaruh buku tentang memperjuangkan nasib buruh yang ia baca, semakin menambah ketertarikannya untuk menekuni dunia perburuhan. Namun, keberanian Munir yang menentang ketidakadilan pada masa Orde Baru justru membuat ia tidak disenangi oleh kalangan petinggi, sekaligus menjadi target intel. Munir menghabiskan masa kecilnya dan menempuh pendidikan di kota kelahirannya, yaitu Malang. Munir berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang terletak di Malang. Semasa kuliah, Munir telah aktif di berbagai organisasi seperti Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Semasa kuliahnya, ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pada tahun 1989, Munir lulus dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan meraih gelar sarjana. Tidak ada sumber yang memuat informasi tentang bagaimana riwayat pendidikan Munir sebelum memasuki universitas. Tetapi diketahui Munir telah aktif dalam ekstrakurikuler pecinta alam sejak memasuki SMP. Munir meninggal dunia pada 7 September 2004 ketika sedang dalam perjalanan menuju Belanda untuk melanjutkan studi pasca sarjananya. Munir yang berangkat dari Jakarta dalam kondisi sehat diketahui sakit saat dalam penerbangan. Munir sempat mendapatkan perawatan dari seorang dokter yang juga menumpang di pesawat tersebut, tetapi nyawanya tidak tertolong. Ia mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8:10 waktu setempat, ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Dari hasil otopsi, diketahui terdapat racun arsenik dalam tubuh Munir. Diduga ia diracun saat sedang dalam penerbangan menumpang pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta menuju Belanda. Pada 20 Desember 2005, seorang pilot pesawat Garuda Indonesia bernama Polikarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun penjara sebagai aktor pembunuhan Munir. Kontroversi terbesar Munir adalah tentang kasus kematiannya yang tidak kunjung memperoleh keadilan yang seharusnya didapatkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Bahkan kasus ini tidak pernah selesai hingga sekarang yang kurang lebih telah berusia 19 tahun. Yang salah harus dihukum sesuai kesalahannya. Yang kesalahannya ringan, hukumannya ringan. Yang salahnya berat harus dihukum berat. Yang tidak bersalah ya tentu saja tidak dihukum. Ucap Suciwati selaku istri Munir menirukan SBY yang pada waktu itu mengatakan akan mengusut ulang kasus pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa hingga pemilihan presiden selanjutnya. Dan untuk selanjutnya, day by day, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Ibu, saya minta untuk menghubungi Pak Muldoko, kata Suciwati menirukan Jokowi.
Hasilnya tentu saja kosong alias bohong belaka. Terbukti sampai sekarang kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tetap tidak memperoleh keadilan, ujar Suciwati. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik enteng kekuasaan. Jangan orang-orang pemimpin itu tetap gagah. Saya kira tidak, mereka gagah untuk gagah, mereka hanya ada di baju. Tapi dalam tubuh mereka adalah sesuatu kehinaan, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai ke dimanapun. Di bawah rezim Orde Baru yang represif, penculikan para aktivis bukan merupakan hal yang mengejutkan. Bahkan metode penculikan dijadikan rezim Orba sebagai strategi kotor untuk menghadapi kelompok anti Orba. Seperti kasus penculikan aktivis mahasiswa 1997-1998. Ada 24 orang yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. 13 orang diantaranya hingga kini masih hilang. Pada 6 September 2013, di tengah kerumitan kasus penculikan tersebut, Munir hadir bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, dan tampil berani di depan publik. Ia secara tegas mendesak agar negara bertanggung jawab atas peristiwa penculikan tersebut. Munir juga pernah melawan Komando Daerah Militer 5 Brawijaya untuk memperjuangkan kasus kematian Marsinah pada 1993. Seorang aktivis buruh di PT CPS Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan mati. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM lain yang menjadi perhatian serius Munir. Di antaranya yaitu tragedi Trisakti, kerusuhan Mei, Talang Sari Lampung, Timur Leste, Papua, Aceh, Ambon, Poso, kasus Tanjung Priok 1984 sampai 1998, dan penembakan mahasiswa dalam tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Perjuangannya itu tentu tidak dilaluinya dengan mulus. Ia seringkali mendapat ancaman dan kekerasan. Bahkan rumahnya di Batu, Malang, Jawa Timur pernah dipasangi bom oleh orang yang tak dikenal. Keteladanan Munir. Sosok Munir sebagai pejuang hak asasi manusia sudah banyak dikenal masyarakat. Munir adalah seorang yang berani dan tidak pernah takut untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak orang yang ditindas walaupun mendapatkan tekanan dan ancaman. Konsistensi dan persistensi, dua hal ini tampak jelas dalam kepribadian Munir. Ia mengetahui betul resikonya, namun Munir tidak gentar dan mengambil sikap setia melawan. Munir melakukan pembelaan tanpa memandang latar belakang mereka. Penghargaan Munir. Munir Said Thalib memiliki beberapa penghargaan, diantaranya yaitu ia menjadi salah satu pemimpin politik muda Asia pada milenium baru. Ia dijuluki Man of the Year versi majalah Umat pada tahun 1998. Ia juga menerima penghargaan dari Sergado Award dari Organisasi Seniman dan Pengamen Jalanan Jakarta pada tahun 1998. Tak lupa, Munir juga memperoleh penghargaan kehormatan pada Hari Toleransi Sedunia dari United Nations for Education and Culture Organization atau UNESCO